selamat dunia. Penyesalan ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam acara Renungan Tengah Minggu dari Assembly Church. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021 ini. Banyak peristiwa yang telah kita alami, baik itu yang menyenangkan ataupun yang kurang menyenangkan. Tapi mari kita semua bersyukur kepada Tuhan jika saat ini kita masih boleh berada di sini dalam keadaan baik dan sehat. Saudara, di bulan Desember ini tema dari Assembly Church adalah tentang Natal. Sebelum kita memulai renungan malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini di mana kami bisa berkumpul untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bapa, kami membuka pikiran, hati, dan telinga kami untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu. Tolong Roh Kudus urapi hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, dan kami boleh melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semua, jika kita mendengar kata Natal, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Apakah itu hadiah, atau pesta, atau makanan yang berlimpah, berkumpul bersama keluarga atau teman-teman yang kita kasihi, atau hal-hal yang lain? Hal-hal tersebut tidaklah salah, tapi apakah hal-hal itu sudah menggantikan makna Natal yang sesungguhnya? Renungan malam ini saya beri judul Makna Natal. Injil Lukas menuliskan secara detail apa yang terjadi di hari Natal yang pertama. Mari kita baca bersama di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-20, yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dari perikop ini, hal pertama yang kita bisa pelajari adalah malaikat yang memberitakan kepada gembala. Mungkin malam itu adalah seperti malam-malam yang sebelumnya, malam-malam yang biasa bagi para gembala. Keadaan di padang pastilah gelap, dan mereka tidak mengharapkan sesuatu yang spektakuler akan terjadi pada malam itu. Pastilah mereka sangat terkejut ketika tiba-tiba seorang malaikat berdiri di dekat mereka. Bisa jadi mereka belum pernah melihat seorang malaikat. Dan keadaan di sekeliling mereka mendadak menjadi terang benderang karena kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sehingga mereka bukan hanya terkejut, tapi sangat ketakutan. Saya bayangkan keadaannya mungkin seperti kalau kita berada di tengah atau di sebuah lapangan bola pada waktu malam di mana keadaannya gelap gulita. Dan tiba-tiba semua lampu sorot yang ada di lapangan bola itu dinyalakan dengan sinarnya yang kuat. Sehingga kita akan kaget, kita akan terkejut, kita akan merasa silau, dan kita bingung karena sinar yang terang benderang itu. Terang kemuliaan Allah yang meliputi para gembala itu jauh melebihi dari terangnya lampu sorot di lapangan bola. Alkitab tidak menyebutkan kenapa malaikat Tuhan diperintahkan untuk memberitakan berita kelahiran Yesus kepada para gembala. Mengapa Tuhan tidak menyuruh malaikat itu pergi ke kota Bethlehem yang saat itu sedang banyak orang karena mereka sedang datang di sana untuk mengadakan sensus? Atau mengapa Tuhan tidak menyuruh malaikat ini datang ke istana Herodes? Kita tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk para gembala, sehingga merekalah orang yang pertama-tama diberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Selanjutnya malaikat Tuhan menenangkan kepada para gembala itu supaya mereka jangan takut, dan kemudian malaikat memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Kejutan untuk para gembala ternyata belum selesai sampai di situ. Setelah itu muncullah bala tentara sorga
yang memuji dan memuliakan Allah. Malam itu pastilah malam yang sangat menakjubkan bagi para gembala ya. Malam yang tidak mudah untuk dilupakan. Seperti yang telah kita baca di ayat yang ke-12, pemberitahuan malaikat ini sangat jelas dan detail kepada para gembala, sehingga mereka dengan mudah dapat menemukan bayi Yesus. Saudara, kita yang hidup pada saat ini, kita seharusnya bersyukur karena kita telah mendapatkan atau dapat membaca tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus dan keselamatan yang diberikannya di dalam Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Apakah kita telah mengerti dengan benar pemberitaan tentang Yesus yang tertulis di dalam Alkitab? Jika belum, saya mendorong saudara-saudara untuk membaca Alkitab dengan tekun. Jika saudara sudah memulainya, tetaplah giat untuk mempelajarinya lebih dalam. Saat ini tersedia banyak panduan untuk membaca Alkitab dalam 1 tahun. Jangan tunda lagi, saudara. Mari kita mulai. Dan untuk yang sudah mulai membacanya, jangan stop di tengah jalan. Tetap semangat, maju terus. Oke. Saya percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saudara akan mendapatkan banyak kebenaran yang diungkapkan oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Hal kedua yang kita dapatkan dari perikop ini adalah apa yang dilakukan para gembala setelah malaikat pergi. Ada 2 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka cepat-cepat pergi mencari Yesus. Oke, mereka tidak menunda-nunda lagi. Mereka tidak mencari gembala lain untuk menggantikan menjaga domba-domba di padang, atau mereka tidak tunggu sampai pagi datang. Tapi mereka segera pergi untuk mencari dan mendapatkan Yesus. Seperti para gembala, jika kita sudah mendapat atau mendengar pemberitaan tentang Yesus, pasti ada keinginan yang bergebu-gebu untuk melihat atau untuk mengalami Yesus secara pribadi. Kita akan menyampingkan segala sesuatu yang sedang kita kerjakan atau mungkin meninggalkannya dan memprioritaskan untuk mencari Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang para gembala ini lakukan adalah setelah mereka menemukan Tuhan Yesus, mereka memberitahukan kepada Maria dan Yusuf dan juga kepada orang-orang lain apa yang mereka telah dengar dan apa yang mereka telah lihat, seperti yang tadi kita baca di ayat yang ke-17. Dan apakah respons dari mereka yang mendengar pemberitaan ini? Ada beberapa respons yang kita bisa dapatkan dari perikop ini. Respon yang pertama adalah respons dari orang-orang yang merasa heran mendengar cerita, mendengar pemberitaan dari para gembala. Saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris, ayat ini mengatakan bahwa orang-orang itu amazed, ya. Jadi mereka tuh takjub, mereka kagum, atas pemberitaan para gembala. Dan menurut saya arti kata takjub atau kagum ini itu lebih luas daripada hanya sekedar kata heran. Setelah mengalami hal-hal yang luar biasa pada malam itu, saya pikir para gembala ini pasti dengan semangat, ya, dengan menggebu-gebu mereka menceritakannya kepada orang lain, sehingga orang lain itu merasa kagum, merasa takjub. Dan respon yang kedua yang kita bisa lihat adalah respons dari Maria, di mana Maria setelah mendengar berita itu,
Maria menyimpan perkara ini di dalam hatinya dan dia merenungkannya. Kita pun bisa melakukan hal yang sama setelah mendengar pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Jadi kita bisa merenungkan firman Tuhan dan jangan lupa untuk memberitakannya juga kepada orang lain. Sehingga mereka pun bisa kagum dan takjub kepada Tuhan Yesus. Selain dari kedua respon tersebut, Alkitab juga mencatat ada respons yang lain yang berbeda. Itu kita bisa baca di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18, yaitu respons dari Raja Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar berita tentang kelahiran Yesus dari orang-orang Majus, bukannya dia percaya, dia malah mau membunuh Tuhan Yesus. Dengan itu dia memerintahkan, dia menyuruh untuk membunuh semua anak di bawah usia 2 tahun yang berada di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi janganlah kita meniru respons seperti respons dari Raja Herodes ini. Jika kita kembali lagi ke Lukas pasal yang kedua, di ayat yang ke-14, mengatakan para bala tentara surga itu memuji Allah dan menyatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hal ketiga yang kita dapatkan dari perikop ini adalah kemuliaan Allah yang terwujud. Setelah para gembala ini bertemu dengan bayi Yesus, mereka kembali ke padang sambil memuji dan memuliakan Allah seperti yang ditulis di ayat yang ke-20. Jadi kemuliaan Allah itu terwujud pada malam itu. Apakah keadaan para gembala sama seperti sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus? Saya rasa tidak. Setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang dahsyat seperti yang mereka alami, pasti ada perubahan di dalam diri mereka. Dan setelah mendengar berita yang sebesar itu, sekaliber itu, saya rasa orang akan sulit untuk menahan diri untuk tidak memberitakannya, dan menyimpannya hanya untuk diri sendiri. Jadi menurut saya para gembala ini menyampaikan juga berita itu kepada keluarga mereka, kepada tetangganya, atau juga kepada teman-teman gembala yang lain. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, kita memiliki semangat dan gairah untuk menyebarkan kesukaan besar dan berita keselamatan dari Tuhan Yesus kepada orang lain? Apakah itu di tempat kerja, atau di tempat kita belajar, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan damai sejahtera Allah itu diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya kita sekarang, bagaimana untuk menjadi manusia yang berkenan kepada Allah? Manusia yang berkenan kepada Allah adalah mereka yang melakukan perintah Allah. Salah satu perintah Tuhan Yesus terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Yaitu perintah untuk mengikut Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib. Maukah kita, saudara dan saya, menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Mari kita lakukan perintah Tuhan Yesus, agar damai sejahtera Allah ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari dari berita Natal ini. Jadi yang pertama, untuk merenungkan dan belajar memahami firman Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Tuhan Yesus dan mengalami Tuhan Yesus dan keselamatannya yang diberikan untuk kita. Yang kedua,
untuk membagikan dan menyebarkan berita keselamatan itu kepada orang lain. Baik itu di tempat kerja, di tempat kita belajar, atau dimanapun kita berada yang Tuhan tempatkan. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang berkenan kepada Allah dengan melakukan perintahnya, yaitu dengan mengikuti Yesus, menyangkal diri, dan memikul salib kita. Dan semuanya ini adalah hanya untuk kemuliaan Allah saja. Saya harap renungan malam ini dapat memberi makna baru bagi kita tentang Natal. Selamat menyambut hari Natal. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Tuhan memberkati. Penyesalan ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat.